Iya, kalau kita mencermati sebuah rekomendasi, tentu kita harus lebih jeli gitu ya melihatnya gitu ya. Um, Kalau kita melihat memang tantangan ekonomi kita masih besar ya, terutama di kuartal 2 itu yang kita tahu tekanannya sangat besar gitu, sangat berat gitu. Namun mencermati rekomendasi tersebut, menurut kami gitu, kalau kita sebagai pelaku pasar tentu harus jeli juga ya. Artinya jangan terburu-buru juga gitu ya, sambil mencermati situasi yang ada. Kalau kita coba cermati data-data ekonomi yang sudah rilis itu memang mengindikasikan adanya perlambatan. Gitu. Misalkan kita lihat dari neraca perdagangan, neraca perdagangan itu ekspor impornya banyak mengalami tekanan gitu, yang mengindikasikan bahwa adanya permasalahan di industri manufaktur kita yang kalau kita sambungkan itu dapat berkorelasi pada katanya dengan jumlah ketenaga kerjaan ya, atau banyaknya jumlah pengangguran. Nah itu salah satu indikasi ekonomi yang patut kita cermatin kalau kita mau coba invest di pasar saham gitu. Artinya menurut saya sih melihat momentum ya. Kalau memang view-nya adalah jangka panjang, benar bisa kita pilih saham-saham yang sudah under value, misalkan tekanannya sudah sangat signifikan, itu bisa kita cicil gitu ya. Nah, seperti itu Mbak. Oke, ini kalau misalnya mau mengarahkan posisinya adalah cicil begitu ya, ini lebih ke arah diarahkannya kemana nih, Mas Wisnu? Karena kan kalau kita lihat kekhawatiran akan kuartal 2 masih cukup besar begitu ya, tapi di sisi lain rekomendasi juga begitu banyak untuk bisa masuk ke pasar Indonesia saat ini nih. Posisinya berarti adalah time frame-nya harus jangka panjang, dan kalau mulai cicil kita akan bisa perhatikan bagian sektor yang mana nih? Kalau yang benar-benar istilahnya defensif atau cenderung secara sustainable growth-nya di masa pandemi ini yang cukup oke, kalau kita coba cermatin masih di infrastruktur sama di consumer ya. Infrastruktur ini tentu yang telekomunikasi dan komponennya, kalau kita cermati seperti Telkom, kemudian tower, nah itu masih cukup mampu bertahan. Jadi kalau kita lihat di consumer itu pilihannya seperti misalkan Unilever, ICBP pun menurut saya masih menarik. Terlepas kemarin ada isu, bukan isu ya, ada permasalahan kaitannya dengan rencana akuisisi tersebut. Tapi kalau kita lihat prospek itu masih bagus panjang. Kalau banking tentu tekanannya sangat besar ya, kaitannya dengan likuiditas dan kredit macet ya. Nah, di masa pandemi ini cenderung ketat gitu kalau kita lihat. Oke, Banking sendiri kan juga akan ada lagi tambahan amunisi nanti mungkin dari suku bunga begitu ya, yang konsensusnya juga mungkin akan diturunkan begitu ya, suku bunga dari Bank Indonesia begitu. Dan ini kalau kalau kita lihat juga sebenarnya dari dalam negeri sendiri memang tidak terlalu banyak isu yang cukup bisa memperkuatkan pasar modal sebenarnya. Nah, kalau seandainya kita fokuskan pada sektor-sektor besar tertentu ini, seperti apa strateginya nih Mas Wisnu? Ya, seperti yang sudah sempat kita singgung tadi bahwa strateginya adalah cicil bertahap. Jadi artinya ketika ada terjadi pelemahan, kita bisa melakukan pembelian gitu ya. Kenapa kita sarankan lebih ke sektor yang tersebut tadi? Karena memang saham-saham tersebut memiliki fundamental cukup kuat, kemudian ada konsistensi dalam membagikan dividen. Nah, jadi kalau kita sebagai investor, tentu kita ada dua pilihan, ada bisa dapat dua keuntungan, capital gain dan dividen gitu ya. Kalau mau yang istilahnya kayak ada peluang kenaikan yang cukup signifikan, sebetulnya adalah sektor properti gitu ya. Kalau nanti istilahnya ada stimulus moneter misalkan jutaan gitu.